Sejak dahulu, hutan Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling kaya dan subur di dunia. Dari ujung barat Sumatera hingga timur Papua, hutan tropis Indonesia menyimpan beragam kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari kayu jati, rotan, damar, cendana, hingga rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang bernilai tinggi. Keindahan dan kesuburan hutan Indonesia membuat banyak bangsa di dunia tertarik mengenal negeri ini. Dari hutan-hutan lebat, itulah muncul hasil alam yang menjadi daya tarik utama. Karena di dalamnya tersimpan sumber daya melimpah yang dibutuhkan manusia. Selain hasil hutan, keanekaragaman hayati Indonesia juga menakjubkan. Ribuan jenis tumbuhan dan satwa hidup berdampingan. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, hutan bukan sekedar tempat yang penuh pepohonan, tetapi sumber kehidupan. Banyak masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam, mengambil hasil hutan secukupnya tanpa merusak. Hutan menjadi tempat mencari makanan, obat-obatan alami, dan juga menjaga keseimbangan air serta udara. Hutan Indonesia adalah simbol keindahan dan kekayaan alam tropis yang tak ternilai. Ia menjadi kebanggaan bangsa dan aset penting dunia, karena dari hutanlah lahir keseimbangan ekosistem, udara bersih, dan kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pada masa Hindia Belanda, hutan dijadikan salah satu fondasi ekonomi kolonial. Kolonialisme Belanda di Jawa menciptakan sistem kerja paksa yang sangat terstruktur melalui Vrijgezelsdorp, terutama dalam tanam paksa kopi. Dalam sistem ini, rakyat dipaksa menanam di lahan-lahan pegunungan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan. Akibatnya, terjadi pembukaan hutan secara besar-besaran. Sejak awal abad ke-20, terjadi diversifikasi ekspor yang melibatkan hasil-hasil hutan dari luar Jawa, terutama Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di wilayah ini, komoditas seperti kayu jati, rotan, dan damar, kopra, dan minyak kelapa menjadi bahan ekspor penting yang melalui pelabuhan besar seperti Makassar. Masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. Jepang memusatkan kebijakan ekonomi untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Semua sumber daya diarahkan untuk keperluan militer, bahan pangan, bahan bakar, serta bahan bangunan dari kayu dan juga bambu. Hutan menjadi objek penting untuk memenuhi kebutuhan industri militer seperti pembuatan kapal, jembatan,
dan barak tentara. Pengelolaan hutan dilakukan oleh Gunseibu, yaitu pemerintahan militer Jepang, melalui sistem yang sangat sentralistik dan juga otoriter. Sama seperti sistem kerja paksa kolonial Belanda, Jepang menerapkan romusa, yakni mobilisasi besar-besaran tenaga kerja untuk kepentingan perang. Ribuan romusa dikirim untuk menebang pohon, membuka jalan, dan mengangkut hasil hutan. Eksploitasi ini dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan hutan atau kesejahteraan masyarakat. Pasca kemerdekaan, Indonesia mewarisi sistem pengolahan hutan yang eksploitatif dari masa kolonial. Pemerintahan Indonesia berupaya menasionalisasi seluruh aset asing, termasuk perusahaan-perusahaan kehutanan Belanda, melalui kebijakan nasionalisasi pada tahun 1957 sampai 1958. Namun, proses ini tidak serta-merta memperbaiki tata kelola hutan. Aparatur kehutanan Indonesia masih terbatas dan banyak tenaga ahli Belanda yang ditarik pulang. Akibatnya, pengelolaan hutan berjalan tidak efektif dan seringkali diwarnai penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi terpimpin, di mana sumber daya alam, termasuk hutan, dijadikan alat politik untuk memperkuat ekonomi nasional dan pembiayaan revolusi. Namun, keterbatasan teknologi dan manajemen membuat hasilnya tidak maksimal.